Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini 6 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, semua orang, hampir semua orang saat ini, di zaman ini punya handphone. Ya, punya kan? Bahkan ada yang punya 2. Wah, ada yang punya nomor 2, 3, ganti-ganti. Semuanya punya dan sangat familiar. Dan HP itu kadangkala sungguh-sungguh membuat kita bingung. Kalau HP ini tertinggal, wah ini sudah bingung. Lalu kalau di suatu tempat kita pergi, lalu baterainya itu mau habis, wah sudah bingung. Wah gimana ini mencari untuk ngecas lagi. Nah inilah hidup kita, perlu dicas. Seperti Tuhan Yesus ketika selesai berkarya. Tuhan Yesus dikatakan di sana setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Wah ini mengajari kita untuk menimba energi dan kekuatan lagi. Begitu pula dengan kita. Semoga kita ada waktu untuk mengecas energi kekuatan kita. Ada waktu untuk istirahat, juga ada waktu untuk menimba kekuatan dari Tuhan. Bolehlah di malam hari, tidak usah lama, 3-5 menit kita serahkan seluruh hidup kita yang dari pagi sampai malam. Tuhan, inilah hidupku. Berilah aku kembali energimu, kekuatanmu, agar aku mampu kembali berjalan, melangkah, berkarya seturut kehendakmu. Nah, semoga ini menjadi kebiasaan. Karena apa? Sekali lagi, kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh energi Tuhan. Kita butuh petunjuk Tuhan. Semoga dengan demikian kita sungguh selalu kembali. Kalau orang Jawa bagus ya. Dulu, zaman dulu, semedi. Wah, kalau semedi juga di tempat-tempat yang khusus, di bukit dan lain sebagainya. Seperti Tuhan Yesus. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Menyepi. Nah, semoga kita punya waktu setiap hari
menyepi, berjumpa dengan Yesus sendiri. 3 menit, 5 menit, kalau bisa lebih bagus. Apalagi kalau punya devosi. 3 Salam Maria, Rosario, dan lain sebagainya. Semoga dengan demikian kita selalu mendapatkan energi. Sehingga kita tetap mampu seturut kehendak ilahi, bukan kehendak diri sendiri. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.